Halo teman-teman semuanya, saya Sonia Paulina Nanggolan dari kelas Antonius 5 akan menceritakan tentang hikayat. Suatu hari di negeri yang jauh yang bernama Kerajaan Bintan, di sebuah rumah sederhana yang bertepatan di pinggir Sungai Duyung, hiduplah seorang anak yang bernama Hang Tua. Anak Hang Mahmud dan ibunya adalah Dang Merduati. Pada suatu malam, Hang Mahmud bermimpi. Bulan turun dari atas langit. Cahayanya penuh memenuhi kepala Hang Tua. Bau tubuh Hang Tua seperti wewangian. Karena itu, Hang Mahmud terbangun, memeluk dan mencium anaknya Hang Tua. Keesokan paginya, Hang Mahmud menceritakan mimpinya tersebut kepada anak dan juga istrinya. Istrinya Dang Merduati yang mendengar mimpi tersebut segera memanggil pemuka agama untuk mendoakan keselamatan anaknya Hang Tua. Beberapa tahun kemudian, setelah Hang Tua beranjak dewasa, dia dan 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Lestari, Hang Lekir, dan Hang Legai pergi berlayar ke Laut Cina Selatan. Setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya mereka sampai ke tepi pulau tersebut. Saat menyusuri pulau, mereka melihat seorang yang dikerumuni oleh beberapa perempuan. Hang Tua dan 4 sahabatnya pun menemui satu orang tersebut dan menyelamatkannya dari para perompak tersebut. Tak disangka, ternyata pria tersebut adalah bendahara kerajaan Malaka. Bendahara kerajaan Malaka pun mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Dan bendahara kerajaan Malaka memberitahu hal tersebut kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja Shah Alam sangat bangga dan senang mendengarkan hal tersebut. Akhirnya, Baginda Raja Shah Alam mengangkat mereka sebagai penjaga istana. Selama di istana, mereka adalah prajurit kesayangan Baginda Raja. Ketika Raja Malaka pergi bersama 5 prajuritnya ke kerajaan Majapahit untuk melamar anak Raja Raden Galuhu. Saat di Majapahit, Pati Gajah Mada tidak menyukai kerajaan Malaka dan ingin membunuh salah satu prajurit dari kerajaan Malaka, yaitu Hang Tua. Berbagai cara dilakukan oleh Pati Gajah Mada untuk membunuh Hang Tua, tetapi Hang Tua dapat mengalahkannya dengan mudah. Bahkan seorang Tamang Sari pun dapat mengalahkannya dengan mengambil kerisnya. Karena hal tersebut, akhirnya Hang Tua diangkat menjadi seorang laksamana. Hang Jebat yang mengetahui hal tersebut bahwa Hang Tua diangkat sebagai seorang laksamana merasa iri dan tidak merasa adil. Akhirnya Hang Jebat pun melakukan perlawanan dengan memfitnah Hang Tua. Hang Tua yang difitnah di depan raja. Raja pun merasa murka dan marah akan Hang Tua, sehingga Hang Tua diberi hukuman dengan hukuman mati. Bendahara kerajaan yang mengetahui hal tersebut merasa kasihan karena ia sangat menyayangi Hang Tua. Akhirnya Hang Tua disembunyikan di hutan Hulu Malaka. Akhirnya Hang Jebat pun melakukan pemberontakan kepada raja karena raja yang sewenang-wenang dan tidak merasa adil. Setelah kejadian itu, sang raja pun memanggil bendahara dan mengakui menyesal atas keputusannya untuk membunuh Hang Tua. Tetapi bendahara kerajaan itu mengakui bahwa sebenarnya Hang Tua tidak dibunuh, melainkan disembunyikan di hutan Hulu Malaka. Akhirnya, raja meminta kepada bendahara kerajaan itu untuk memanggil Hang Tua dan membela kerajaannya. Setelah Hang Tua kembali pada kerajaan, Hang Tua diperintahkan untuk melawan sahabatnya sendiri, yaitu Hang Jebat. Hang Tua yang mengetahui hal tersebut merasa pilu dan bimbang akan hal tersebut karena ia harus melawan sahabat setianya sendiri. Ketika 3 sahabat tersisa yang mengetahui kabar tersebut berkata kepada mereka berdua, Hang Kasuturi,
Hang Lekai dan Hang Lekir berkata kepada Jebat dan juga Tua, "Jangan kalian lakukan ini. Kita semua kan sahabat. Jangan sampai ada pertumpahan darah yang terjadi hanya karena masalah ini. Kita bisa dapat menyelesaikannya dengan baik-baik, bukan?" Tetapi Hang Tua lebih memilih membela kerajaan karena ia sudah diutus dan diberikan kepercayaan. Hang Tua setia kepada janjinya dan kehormatan yang diberikan kepadanya. Hang Tua pun melawan Hang Jebat sahabatnya terjeri, dan terjadilah pertumpahan darah yang sangat mengenaskan. Hang Tua menyerang Hang Jebat bukanlah karena hanya kebenciannya kepada Hang Jebat, tetapi memenuhi kesetiaan, kehormatan, dan kepercayaan yang diserahkan kepadanya oleh sang raja. Dia lebih memilih kepercayaan yang besar dan kepentingan yang besar yang diberikan kepadanya, bukan karena persahabatan yang tidak penting dan kesetiaan persahabatan yang tidak penting. Nah, itu dia tuh cerita hikayat Hang Tua yang sudah saya ceritakan. Saya mohon maaf kepada teman-teman dan Bapak Guru sekalian apabila perkataan dan pengucapan saya kurang diberkenan. Terima kasih atas perhatiannya.